Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast masa sekolah. Sebelum podcast ini dimulai, saya mewakili podcast masa sekolah ingin menyampaikan duka cita yang mendalam atas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Halo semuanya, kalau kamu belum tahu tentang Anchor, dia tuh tempat paling gampang untuk bikin podcast. Nah, Anchor itu gratis. Terus dia ada tools gitu yang bisa ngerekam dan ngedit podcast langsung dari smartphone ataupun komputer kamu. Nanti Anchor bakal distribution podcast kamu ke Spotify. Dan yang terakhir, kamu juga bisa ngasilin duit dari podcast tanpa pendengar minimum. Semua yang kamu butuhin ada di Anchor. Download aplikasi Anchor secara gratis atau buka anchor.fm untuk memulai. Doa yang terbaik untuk seluruh kru dan penumpang pesawat Sriwijaya Air. Semoga keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan ketabahan dan keikhlasan. Amin. Oke, teman-teman pendengar semuanya, kali ini judulnya adalah awal mula punya akun Instagram. Seperti yang kalian tahu ya, Instagram tuh bisa dibilang udah lama sih di dunia persosial mediaan gitu. Permedia sosialan, sorry. Dan waktu itu lagi bukan booming sih, bisa dibilang apa ya? Mungkin bukan booming, apa ya kata yang cocok menggambarkan kondisinya. Ya pokoknya Instagram udah bisa diunduh sama orang Indonesia lah gitu ya. Waktu gue SMA itu kelas 1 ya. Ya sekitar bulan April 2012. Gue masih ingat banget. Waktu itu gue belum punya Instagram karena gue nggak punya gadget atau smartphone yang udah mendukung fitur tersebut, katakanlah kayak punya iPhone atau itu belum punya gue gitu. Dan waktu itu untuk iPhone tuh menurut gue harganya cukup mahal banget ya, karena memang ya menurut gue sih kalau untuk HP ngapain sih terlalu mahal-mahal banget gitu ya. Ya waktu itu memang kalau urusan handphone sih gue nggak punya HP yang semahal itu gitu ya. Jadi ya mungkin 1 jutaan 2 jutaan range harganya gitu. Tapi waktu itu gue cukup beruntung karena gue dapat punya iPad 2 gitu. Ini disclaimer ya, iPad 2 gue ini gratis pemberian dari hadiah lomba kalau gue nggak salah. Jadi bukan pure gue beli pakai uang sendiri, tapi emang hadiah lomba gitu. Ya memang sih bukan dari uang gue sendiri, tapi atas usaha gue sendiri lah gitu bisa dibilang. Dan itu cukup beruntung gue waktu itu. Gue punya iPad 2 dan sebenarnya aplikasi Instagram tuh emang available untuk device iPhone ya, bukan device iPad ya. Jadi waktu gue download Instagram di iPad itu dari App Store ya, tampilan itu kayak maksa banget gitu nggak sih? Kayak maksa banget. Padahal ini tuh buat iPhone bukan buat iPad itu. Jadi layar itu kayak di stretch gitu, kayak di apa istilahnya bahasa Indonesianya ya? Direnggang gitu ya. Pokoknya tampilannya iPhone tapi buat di iPad lah gitu. Jadi kayak melebar gitu. Tapi menurut gue sih ya nggak masalah, yang penting gue punya akun Instagram gitu waktu itu. Dan gue masih inget banget itu kalau nggak salah antara bulan Maret atau bulan April ya 2012. Gue punya itu barang gitu. Bukan punya barang, punya itu akun gitu. Dan sampai sekarang masih ada itu akun pribadi gue ya. Udah berapa tahun gitu ya? Udah 8 tahun lewat kayaknya. Iya, menuju ke tahun 9 gue pakai Instagram ya.
Dan waktu itu lagi booming filter foto tuh yang kayak warna-warna coklat gitu, dan yang pakai framing kayak gitu loh. Jadi waktu itu memang lagi booming dan hits banget waktu itu di Indonesia ya, khususnya. Ya waktu itu memang foto ataupun postingan pertama gue tuh ya foto dari keadaan kelas kayak gimana gitu kan. Ya memang ya sampai sekarang sih masih ada fotonya di Instagram gue ya. Waduh, di arsip sih gitu, nggak gue publishin gitu, biar nggak merusak estetika feed Instagram gue. Gue tuh sebenarnya doyan foto sih, fotografi tuh sebenarnya suka, tapi kayak gimana ya? Eh gue tuh jarang keluar rumah aja sih sebenarnya. Kalau untuk urusan foto gue suka sebenarnya. Dan sebenarnya udah dari dulu juga gue suka sama videografi dan fotografi, cuma ya belakangan ini gue agak kurang semangat aja gitu kan bikin video atau foto gitu. Dari zamannya gue pakai HP kamera belakang tuh, yang CDMA gitu, jaringan operator ya. Ya waktu zaman masih 3GP lah gitu ya. Itu gue udah punya koleksi rekam itu, cuma sayangnya rekaman tersebut nggak bisa dipindahin gitu ya ke komputer, karena belum belum nyetel lah sama zamannya gitu, baru-baru sekarang aja kan gitu. Padahal tuh sayang banget ya, itu koleksi udah jadul, udah lama banget gitu, seharusnya di ini bisa diabadikan gitu. Oke, balik lagi ke cerita. Ya waktu itu memang orang-orang yang punya Instagram di kelas gue itu hitungan jari sih, seingat gue ya gitu ya. Akhirnya gue menyuruh lah, bukan menyuruh sih, ngajak lah gitu ya. Ngajak teman-teman gue pakai Instagram juga gitu. Ya sampai sekarang masih ada sih fotonya di arsip akun gue gitu. Dan memang pas banget ya momentumnya gitu ya, pas gue SMA gitu kan, sosial media ini lagi istilahnya ya, lagi booming banget gitu. Instagram, BBM juga waktu itu kan, BlackBerry Messenger gitu. Cuma waktu itu saat zamannya BBM itu dari SMP kali ya. Ya udah dari gue SMP, dari zaman mungkin 2010 apa 11 gitu ya. Ya pokoknya gitu. Oh 2009 malah ya. 2009 udah booming tuh BBM tuh. Khusus bagi ini ya, bagi pengguna HP BlackBerry-nya gitu. Kalau yang nggak pakai BlackBerry otomatis nggak punya BBM dong gitu sederhananya. Tapi memang sempat waktu itu BBM tuh masuk ke platform Android gitu. Jadi ya sempat booming lagi lah pas masuk Android itu, dan gue sempat pakai juga dan enak gitu. Cuma kan bedanya ya gue di Android, kalau yang dulu tuh kan langsung di HP BlackBerry-nya gitu. Sayangnya popularitas dan istilah katanya gitu ya, eksistensi BBM ini mulai meredup sama layanan chatting lainnya kayak Line, WhatsApp. Dulu tuh sempat booming juga ke Kakao gitu, tapi sempat hilang lagi. Gue tuh bisa dibilang hampir punya semuanya lah gitu, sosmed. Saking gue ininya kayak pokoknya sama aplikasi kan, gue orang kan suka penasaran gitu sama aplikasi yang kayak gitu. Dan akhirnya hanya beberapa yang dari sebanyak itu yang gue pakai, yang benar-benar bisa bermanfaat lah buat gue gitu. Tapi di balik itu Instagram ini udah bisa dibilang merajalela lah gitu ya waktu sampai detik ini ya. Dulu kan cuma bisa posting foto doang, makin lama bisa posting video tuh sekitar durasi 15 detik. Habis itu bisa langsung berevolusi lagi, bisa upload video 1 menit dulu, habis itu baru ada story, IGTV dan segala macamnya gitu. Ya memang sih Instagram ini memang mengikuti tren ya, dia nggak akan kalah lah sama pesaingannya kalaupun ada pesaingnya gitu. Ya gue sih cukup beruntung jadi punya akun di generasi awal Instagram ini tumbuh gitu ya, lahir gitu. Ya memang sih Instagram gimana ya,
Ya gitulah Instagram, pokoknya gue punya akun Instagram kelas 1 SMA atau kelas 10 SMA. Itu zaman-zamannya gue akses foto selfie sendiri itu sama temen gitu. Wah, megang iPad udah kayak megang talenan gue itu foto-foto. Tapi untuk saat itu hasil kameranya oke lah gitu ya. Tapi kalau untuk saat ini ya agak kurang. Wah, ini udah mulai nih kebut-kebutan di jalan suara motor. Nah, gitu pokoknya. Kan sampai sekarang iPad 2 gue itu masih ada. Cuma persoalannya iOS-nya nggak bisa diupdate lagi gitu. Udah kayak ditinggalin gitu. Ini yang gue sayangin sebenarnya gitu. Kalau misalkan iOS yang bisa diupdate sampai versi yang terakhir ini, ya mungkin masih bakalan kepake sama gue. Terakhir gue pakai itu tahun 2016 apa ya 2016 mungkin ya. Gue masih kuliah dan masih kepake lah waktu itu karena memang dapat update terus kan. Tapi setelah nggak ada update, gue nggak bisa ngakses App Store-nya sendiri, nggak bisa download aplikasi, nggak bisa update segala macamnya gitu. Ya paling fitur-fitur basic doang sih yang bisa gue pakai, kayak apa ya, kalender cuaca gitu. Ya kalender doang sih gitu. Selebihnya nggak bisa gue akses lah gitu. Ya sayang aja sih itu. Gue ngedapetinnya susah juga sampai gue begadang buat ikut lomba dapat iPad 2 itu gitu. Tapi jujur gue waktu itu punya Instagram tuh udah kayak ya beruntung lah gue gitu dari teman-teman gue. Udahlah itu aja lah untuk podcast masa sekolah episode kali ini. Oh ya, satu kali lagi gue ngucapin ini seperti biasa. Gue ucapin lagi, saya mewakili podcast masa sekolah ingin menyampaikan duka cita yang mendalam atas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Doa yang terbaik untuk seluruh kru dan penumpang pesawat Sriwijaya Air. Semoga keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan ketabahan dan keikhlasan. Amin. Ya, begitulah teman-teman. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata dalam podcast ini. Jangan lupa juga untuk follow podcast masa sekolah di Spotify ya. Terima kasih atas supportnya selama ini dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oh iya, untuk yang gue masih nunggu nih yang pengen kirim cerita, langsung aja kirim ke DM Instagram @podcast masa sekolah ataupun lewat email ke email podcastmasasekolah@gmail.com. Ya, ditunggu ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.